Oke, sobat akuntansi, kali ini kita membahas materi tentang jurnal penyesuaian. Ya, eh, di sini nanti akan saya lampirkan contoh kasus. Oke, kita lanjut aja langsung. Nah, apa itu jurnal penyesuaian? Nah, jadi jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun pada neraca saldo dan keadaan yang sebenarnya. Oke. Nah, jadi kita review sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jadi, kenapa ada jurnal penyesuaian ini? Ya, jadi pertama kali langkah yang kita lakukan adalah adanya bukti transaksi. Ya, sudah bukti transaksi, kita lakukan jurnal, ya, terus kita posting ke buku besar dan kita kelompokkan ke neraca saldo. Nah, karena ada keadaan yang tidak sebenarnya, yang tidak sesuai, jadi lakukan kita jurnal penyesuaian. Oke, nah di sini ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Nah, dari sini ada contoh akun-akun yang memerlukan biasanya melakukan penyesuaian. Ya, yang pertama adalah perlengkapan, yang kedua beban dibayar di muka, ketiga beban yang masih harus dibayar, keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima pendapatan yang masih harus diterima, yang keenam penyusunan aktiva tetap. Di sini saya kasih contoh langsung bagaimana untuk mengakui atau menggunakan jurnal penyesuaian. Lanjut aja. Nah, yang pertama adalah perlengkapan. Nah, di sini contohnya jadi seperti ini. Ya, jadi kita lihat dulu di neraca saldo. Nah, di neraca saldo ada akun perlengkapan sebesar 10 juta. Nah, 10 juta itu ternyata setelah dilakukan perhitungan atau perlengkapan oleh bagian audit, ternyata nilai perlengkapan yang ada hanya 7 juta. Nah, jadi setelah dicek sama audit atau lakukan opname atau bagian gudang atau bagian lainnya yang berhak untuk melakukan pengecekan, ternyata nilai yang ada perlengkapan itu bukan 7 juta. Ya, ternyata 10 juta. Bukan 10 juta, ternyata 7 juta. Nah, terdapat selisih antara 10 juta dan 7 juta. Nah, bagaimana buat jurnal penyesuaiannya? Jadi, ini ingat, kalau misalnya ada selisih aja. Kalau tidak ada selisih, tidak perlu kita lakukan jurnal penyesuaian. Nah, biasanya jurnal penyesuaian ini dibuat pas akhir bulan, ya. Jadi pas akhir bulan, dilihatlah mana akun-akun yang akan dibuat jurnal penyesuaian. Oke, nah di sini karena tadi neraca saldo 10 juta, kita buat 10 juta. Nah, di sini terus karena tadi kita hitung ternyata saldonya tuh tinggal 7 juta, jadi kita kurang 7 juta. Jadi yang terpakai itu adalah 3 juta. Ya. Nah, jadi mungkin di sini kenapa terdapat perbedaan karena mungkin perlengkapannya itu rusak atau mungkin telah dipakai tapi lupa dicatat oleh bagian yang si pemakai. Nah, jadi setelah dilakukan pengecekan ternyata ada selisih. Nah, selisihnya itulah kita buat jurnal penyesuaian. Nah, jadi caranya saya ulangi lagi. Kita lihat dari neraca saldo 10 juta dikurangi dengan berapa sih total keseluruhan yang ada sekarang setelah dihitung kembali 7 juta. Ya, jadi hasilnya adalah 3 juta. 10 juta dikurang 7 juta, 3 juta. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah beban perlengkapan sebesar 3 juta pada perlengkapan 3 juta. Oke. Bagaimana sobat akuntansi? Ya, udah paham? Ya, oke. Jadi saya ulangi di sini. Ini dilakukan apabila ada selisih saja. Kalau misalnya tidak ada selisih, ya, tetap 10 juta itu tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Oke, yang kedua beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini contohnya jadi diketahui perusahaan telah menyewa sebuah ruko untuk kantor sebesar 6 juta untuk 1 tahun pada tanggal 5 April 2020. Buatlah ya jurnal penyesuaian. Jadi perusahaan itu menyewa ruko ya 6 juta 1 tahun. Nah, jadi kita anggap aja sekarang itu adalah tanggal 30 April. Jadi kita buat jurnal penyesuaian ini biasanya per akhir bulan. Jadi anggap aja sekarang tanggal 30 April dan kita akan lakukan jurnal penyesuaian. Nah, kenapa kita lakukan jurnal penyesuaian? Karena di sini kita nyewa itu untuk 1 tahun, ya. Jadi untuk jangka waktu yang panjang dan belum kita gunakan keseluruhan.
Nah, kan dari tanggal 5 sampai 30 April aja 1 bulan kan. Jadi baru kita pakai 1 bulan. Nah, jadi gimana cara untuk buat jurnal penyesuaiannya? Nah, langsung aja. Di sini totalnya rukunya 6 juta sewanya, dibagi 12. 12 ini dapat dari mana? Karena untuk 1 tahun, jadi dibagi 12. Nah, bagaimana kalau misalnya nyewanya 6 bulan? Ya berarti dibagi 6. Gimana sewanya 3 bulan? Berarti dibagi 3. Nah, itulah hasilnya. Nah, di sini hasilnya adalah 500.000. Nah, gimana kalau misalnya itu sewanya 6 juta, ini 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Oke. Jadi saran saya kalau dibuat jurnal penyesuaian ini, kalau misalnya dia lebih daripada 1 bulan. Oke. Nah, gimana lakukan jurnal penyesuaiannya? Dari transaksi di atas adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 500.000. Oke, ini beban dibayar di muka. Terus ada lagi beban yang masih harus dibayar. Nah, jadi contohnya gini. Perusahaan meminjam uang ke Bank Mandiri sebesar 50 juta pada tanggal 15 April 2020 dengan bunga 6% per tahun. Buatlah jurnal penyesuaian aja. Oke. Nah, di sini kenapa sih kita harus buat jurnal penyesuaian? Nah, karena kita ada meminjam uang, ya kewajiban kita adalah untuk membayar angsuran ya atau uang tersebut ya dengan perjanjiannya mungkin. Nah, di sini kita mau bayar nih ya karena kita pinjam 15 April. Nah, sekarang anggap aja akhir bulan berarti 30 April. Nah, jadi bunganya itu harus kita hitung ya karena syarat perjanjiannya 6% per tahun. Jadi 50 juta dikali 6%, bunganya 6%. Dibagi 365. Kenapa 365? Karena 1 tahun itu 365 hari. Ya, kita kenapa 365 hari aja. Nah, jadi di sini hitungnya per hari karena dia hitungannya di sini adalah pinjaman uang. Biasanya hitungannya per hari. Nah, di sini kenapa 16 hari? Karena dari tanggal 15 April ke tanggal 30 April itu 16 hari. Jadi tanggal 15 April ini dihitung juga. 15, 16, 17, 18 dan seterusnya itu dihitung per harinya adalah totalnya adalah 16 hari. Jadi hasilnya adalah Rp131.507. Nah, jurnal X bagaimana? Adalah beban bunga ya 131.507 pada utang. Oke. Kita lanjut. Pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini bagaimana? Nah, jadi gini, kita menerima pendapatan sewa. Jadi contohnya diterima pendapatan sewa rental mobil sebesar 12 juta untuk 1 tahun pada tanggal 22 April. Kenapa dibuat jurnal penyesuaian? Nah, anggap aja sekarang 30 April nih 2020. Jadi kita tadi saya ulangi, jadi ini per bulan kita lakukan jurnal penyesuaian. Kenapa kita buat? Nah, karena di sini kita sudah menerima uang atau menerima pendapatan, tapi pekerjaannya belum kita lakukan sepenuhnya. Kenapa? Karena ini untuk 1 tahun. Sedangkan dari 22 April ke 30 April per bulan, anggap aja kita 1 bulan ya. Jadi hitungannya lebih enak per bulan aja. Nah, jadi kan 1 bulan. Nah, buatlah ya jurnal penyesuaiannya. Nah, jadi karena kita nggak dengan keadaan yang sebenarnya, karena kita baru bekerja selama 1 bulan, jadi dan kita sudah menerima uang keseluruhannya, nah jadi kita buat jurnal penyesuaiannya. Oke, jadi 12 juta dibagi 12. Kenapa 12? Karena untuk 1 tahun hasilnya 1 juta. Nah, gimana kalau misalnya ini mau hitung per hari, Pak? Saya mau ngitung per hari sampai 30 April berapa hari? Boleh. Ya, berarti dari 22 April sampai 30 April misalnya, contoh terakhir bulan 30 April ya. Berarti 9 hari. Boleh, berarti 12 juta dibagi 365. Nanti dikali 9 hari. Dapatlah berapa? Kalau di sini kita contohnya per bulan aja. Nah, jadi jurnalnya bagaimana? Nah, sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 1 juta. Terus, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang harus diterima, jadi contohnya gimana? Jadi, pada tanggal 30 April 2020 terdapat pendapatan atas sewa dari PT AMBC yang masih harus diterima menjadi 1 juta. Buatlah jurnal. Jadi gini, kebalikan daripada yang tadi.
ya. Kalau tadi itu pendapatan diterima di muka, jadi ini uang kita terima dulu, kerjaan belum keseluruhannya belum kita lakukan. Nah kalau ini pekerjaan udah kita lakukan selama 1 bulan, oke. Tapi kontrak kerjanya itu misalnya selama 1 tahun atau lebih daripada 1 bulan, oke 1 bulan. Nah kok di kontrak kerja itu kita nerima uangnya itu keseluruhan nanti pas kerjaan selesai semuanya. Nah, tapi di sini kerjaan kita udah selesai 1 bulan. Nah, sebesar 1 juta yang harus diterima. Ya, jadi kita akui dengan keadaan sebenarnya. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa masih diterima 1 juta karena dia langsung 1 juta di sini udah diketahui. Nah, jadi jurnalnya adalah piutang sewa pada pendapatan sewa sebesar 1 juta. Oke, selanjutnya penyusutan aktiva tetap. Nah, jadi penyusutan aktiva tetap ini yang berhubungan dengan aktiva tetap saja, ya. Nah, nanti saya jelaskan apa aja aktiva tetapnya. Ya, jadi saya kasih contoh dulu di sini. Dibeli motor Vario dengan harga 20 juta pada tanggal 12 April 2020. Nah, karena ini motor termasuk aktiva tetap, ya. Nah, dan nilainya itu menyusut, makin lama makin menyusut, ya. Nah, maka dilakukanlah jurnal penyesuaian. Nah, di sini dengan metode garis lurus. Oke, ini nanti saya jelaskan dulu sebentar. Saya next dulu. Nah, jadi saya jelaskan dulu, ya, umur ekonomis aktiva tetap. Umur ekonomisnya di sini ada kelompok harta, ada berwujud bangunan. Ya, jadi aktiva tetap itu contohnya adalah bangunan. Nah, bangunan itu ada non permanen, ada permanen. Kalau non permanen umurnya adalah 10 tahun, kalau permanen adalah 20 tahun. Nah, ini umur ini dapat dari mana? Nah, karena sudah ada aturannya dari PMK nomor 96 garing PMK 03 2009 sekarang masih berlaku, ya. Pada saat pembuatan video ini itu masih berlaku. Nah, kenapa kalau misalnya kami tentukan 20 tahun boleh, yang non permanen boleh, berarti kalian tidak mengacu umur ekonomisnya menurut PMK ini, tapi menurut perusahaan kalian atau menurut aturan dari organisasi kalian itu boleh. Nah, tapi kerugiannya adalah nanti pada saat akhir tahun dan akan dilakukan perhitungan pajak, jadi harus disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan lagi nomor 96. Jadi kita kerjanya 2 kali. Daripada kita kerjanya 2 kali untuk perhitungan pajak seperti itu, jadi kita langsung menurut PMK nomor 9. Nah, di sini non permanen kalau bangunan, ya, rumah, ruko itu non permanen 10 tahun, permanen 20 tahun. Oke, ini ada tarifnya, ada metodenya. Metode garis lurus itu 10, kalau non permanen 10%, selalu menunggu 20%. Permanen 20 tahun, ini 5% garis lurusnya, selalu menunggu 10%. Nah, non permanen itu bagaimana? Non permanen itu rumah yang semi, misalnya gini, ada kayunya, misalnya keseluruhan kayu itu non permanen, atau setengah kayu setengah batu bata itu non permanen. Kalau permanen ini semua batu bata. Oke. Nah, kelompok harta berwujud non bangunan itu dibagi 4 kelompok. Ada 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 16 tahun. Nah, ini metodenya garis lurus. Nah, kita bahas dulu yang kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang termasuk kelompok 1 ini di sini ini menurut peraturan Menteri Keuangan yang saya jelaskan tadi, untuk semua jenis usaha ada mebel, ada peralatan dari kayu atau rotan, meja, bangku, kursi dan sebagainya, mesin kantor, perlengkapan, sepeda motor. Nah, tadi contoh itu sepeda motor itu masuk kelompok 1. Ya, dan sebagainya. Nah, jadi tergantung jenis usahanya. Ya, jadi dilihat jenis usaha ini termasuk kelompok 1. Kelompok 2, nah, ini kalau semua jenis usaha itu ada mebel dan peralatan logam masuk meja, bangku, kursi yang bukan bagian dari bangunan. Nah, jadi bisa dilihat dari sini. Yang mobil, bus, speedboat jenisnya itu bisa di sini. Nah, jenis usahanya.
Terus yang ketiga juga lihat di sini jenis usahanya apa, nanti lihat jenis hartanya apa. Kelompok 4 gitu juga, ya. Nah, di sini saya kembali lagi. Oke. Yang kelompok 1 tadi umurnya ekonomis adalah 4 tahun. Kalau menurut garis lurus itu 25%. Ya, jadi kita gampang aja pakai garis lurus saja. Oke. Terus kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 12 tahun, kelompok 4 16 tahun. Oke, kita lanjut aja yang ke contoh tadi. Nah, motor vario itu tadi kelompok 1. Ya, masuk kelompok 1, umur ekonomisnya 4 tahun atau 25%. Nih, 4 tahun 20, teman-teman kita di garis lurus 25%. Nah, 4 tahun 25%. Jadi harganya berapa? 20 juta dikali 25%, karena 4 tahun tadi. Dibagi 12, ya. Dibagi 12, hasilnya adalah 416.667. Jadi jurnalnya adalah beban penyusutan kendaraan. Karena motor ini masuk kendaraan, berarti kita tulis kendaraan. Jadi kalau misalnya kita buat peralatan, bagaimana? Berarti beban penyusutan peralatan. Ya, jadi saya ulangi lagi, dilihatlah apa aktiva tetapnya, ya. Terus metodenya kita sarankan garis lurus. Nah, kalau bisa, saya sarankan tadi lagi, ikutinlah aturan dari pemerintah. Jadi kita nggak kerja penyusutan itu 2 kali, ya. Nanti di akhir tahun kita ngitung pajak lagi. Oke, di sini karena tadi motor itu masuk kelompok 1 dan umurnya 4 tahun. Jadi 25%. Jadi dilihat di tabel. Jadi jurnalnya ada beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 416.667 ini per bulan. Ya, jadi kalian lihat kalau misalnya peralatan, dibeli peralatan, misalnya mesin apa misalnya, berarti beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Oke, bagaimana sudah paham selanjutnya apa, sobat akuntansi? Jadi dilihat nanti di kelompok-kelompoknya dan jenis-jenisnya ini, ya. Jadi saya download dari PMK nomor 9 garing PMK 03/2009. Oke, nah di sini saya langsung ada contoh kasus, ya, contoh kasus dari CV Abadi Sejahtera, ya, yang transaksi kita, ya, transaksi kita di awal bisa kalian lihat di video sebelumnya, ya, atau klik nanti linknya di atas. Nah, jadi dari transaksi CV Abadi Sejahtera ini mana yang termasuk yang jurnal penyesuaian, ya, dari 12 transaksi ini mana yang termasuk jurnal penyesuaian. Oke, nah jadi kita lihat di sini yang pertama adalah tanggal 5 Agustus membeli perlengkapan berupa meja kayu. Meja kayu termasuk aktiva tetap. Terus yang kedua adalah yang tanggal 8 Agustus membeli peralatan berupa mesin. Nah, jadi mesin ini adalah berupa aktiva tetap. Oke. Terus tanggal 10 Agustus mendapatkan pinjaman dari Bank BRI sebesar 10 juta, ya, dengan suku bunga 10%. Nah, ini yang beban yang masih harus dibayar. Oke, terus ada lagi. Nah, ini ada nih tanggal 24 Agustus membayar sewa kios 1 tahun sebesar 240 juta. Oke. Nah, enggak ada. Oke, jadi hanya 4 tuh. Jadi kita kerjakan. Nah, jadi dari transaksi nomor 3 tadi, yang nomor 3 ini saya jelaskan di sini. 5 Agustus 2020 memberi perlengkapan berupa meja kayu secara tunai harga 400.000, ya, dari transaksi yang tadi, ya. Ini saya cantumkan lagi. Nah, ya, kita jawab dengan metode garis lurus sesuai dengan PMK-nya. Meja kayu tadi termasuk kelompok 1, umurnya 4 tahun, jadi 400.000 dikali 20%. Kan 20% ini karena 4 tahun. Bisa kalian lihat di slide tadi yang di atas. Dibagi 12, hasilnya 8.333. Jurnalnya adalah beban penyusutan perlengkapan pada akumulasi penyusutan perlengkapan sebesar 8.300. Kenapa perlengkapan? Karena ini termasuk perlengkapan meja kayu, ya. Oke, ya. Terus selanjutnya, ya, transaksi nomor 4 8 Agustus membeli peralatan berupa mesin pemotong kayu, ya, secara kredit. Walaupun kita belinya secara kredit,
Tapi mesin pemotong kayu ini tetap masuk aktif atau tetap yang harus kita susutkan. Ya, jadi tetap dengan metode garis lurus. Nah, jadi karena mesin pemotong kayu itu masuk kelompok 1, umur 4 tahun, ya. Jadi tetap 1.800.000 harganya dikali 25% karena 4 tahun. Dibagi 12 hasilnya 37.500. Nah, jurnalnya adalah beban pensusutan peralatan pada akumulasi pemotong kayu. Kenapa peralatan? Karena di sini mesin ini berupa peralatan. Oke, yang ketiga, beban yang masih harus dibayar tadi. Nah, transaksi nomor 5. Tanggal 10 Agustus 2020, CV Arista mendapatkan pinjaman yang sebesar 10 juta secara tunai dengan bunga 10%. Jadi bunga yang masih harus dibayarnya adalah 10 juta tadi dikali 10%. Nah, dibagi 365. Jadi kalau misalnya nggak paham bisa lihat di slide tadi di atas penjelasan. 22 hari ini dapat edaran dari 10 Agustus ke tanggal 31 Agustus. Hasilnya 60.027. Oke, jurnalnya adalah beban bunga pada hutang bunga. Oke ya. Nah, selanjutnya beban dibayar di muka, transaksi nomor 10. Ya, 24 Agustus 2020 membayar sewa kis untuk 1 tahun secara tunai. Oke, jadi karena dia itu nyewa 1 tahun, berarti nominal 240.000 dibagi 12, enggak ya, karena 1 tahun 20.000. Nah, jadi jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 20.000. Oke, nah jadi kalau dibuat tabel seperti ini, ya jurnal penyesuaiannya, ya dari keempat transaksi itu. Jadi tanggalnya tetap tanggal 3 akhir bulan, ya 31 Agustus. Oke, nah ini debit dan kreditnya. Oke ya, nah ditotalin nanti. Oke, bagaimana sobat akuntansi, udah paham semua? Ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari jurnal penyesuaian, ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.